Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Adena Wangsari pada resensi buku aku yang keempat. Nah, kali ini aku bakalan resensi buku yang berjudul Check Up Kepribadian, seperti apa karaktermu dan orang lain. Nah, dari buku ini kita bakalan mengenal kepribadian yang kita miliki. Kutipan yang bisa aku simpulin dari buku ini itu adalah: sebaik dan selama apapun orang lain mengenal dirimu, mereka tidak akan pernah tahu kepribadian aslimu. Kamulah yang paling mengenal dirimu, siapa kamu, dan hal apa yang kamu sukai. Kadangkala manusia itu pintar bermain peran. Bahkan mungkin keluarganya pun tak tahu kebenaran apa yang tersimpan di balik topeng itu. Nah, kutipan di atas merupakan sebuah kesimpulan yang bisa aku dapatin dari sebuah buku karya Jasmine Asyahidah dengan judul Check Up Kepribadian, seperti apa karaktermu dan orang lain. Buku yang diterbitkan oleh Buku Pintar ini mengajak kita sebagai pembaca untuk mengetahui kepribadian seperti apa sih yang sebenarnya kita miliki. Sebab orang tidak akan mungkin mengetahui diri kita sebaik kita mengetahuinya. Mengapa? Hal itu dikarenakan perbedaan perspektif antara diri kita dan orang lain, serta sudut pandang apa yang orang lain berikan kepada kita. Nah, buku yang memiliki 244 halaman ini memiliki berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seru mengenai diri kita, serta memberikan penjelasan dari A sampai Z seperti apakah kita ini. Dan perlu kalian ketahui, pertanyaan dalam buku ini tidak mengandung unsur benar ataupun salah, sehingga kita, para pembaca, tidak perlu risau menerka-nerka jawaban seperti apakah yang harus dipilih. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai pembaca dibebasin nih memilih jawaban sesuai dengan kata hati dan hal-hal yang benar mengungkapkan sosok diri kita. Part yang paling aku sukai dari buku ini tuh adalah pada bab ke-30, halaman 189 tentang hati versus logika. Dalam bab ke-30 ini, kita akan diajak menyelami kepribadian kita lebih dalam lagi nih. Tentunya dengan berbagai macam pertanyaan jitu yang sudah pasti relate dengan kehidupan kita. Menariknya lagi, buku ini memberikan sudut pandang yang tidak menghakimi satu sama lain. Setiap opini kita akan dianggap nyata dan dapat diterima. Tapi, kekurangan pada buku ini tuh adalah gaya bahasa. Mungkin kalau kita ngebaca buku ini, kita pasti bakalan bosan kalau misalnya kita punya gaya bahasa yang gaul alias Gen Z. Tapi kalau kita telah lagi pada buku ini, struktur bahasanya itu tuh beneran baku. Jadi kalau misalnya kita ini pengen nih bahasa itu lebih seru dan menarik, itu kayak lebih santai, buku ini tuh tidak menggambarkan itu semua. Oke, mungkin cuman itu yang bisa aku sampaikan pada resensi buku keempat ini. Sekian dan terima kasih teman-teman. Bye-bye.